Perkenalkan, nama saya Muti Fanggraini dengan NIM 2010409005 dari kelas C Manajemen Pendidikan Islam. Video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kurikulum Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Rana Winci Hidayati MAG. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Yang pertama ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah dan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang ketiga, ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang 5, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Sedangkan fungsi manajemen kurikulum ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Yang keempat, ada karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama, karakteristik perencanaan kurikulum. Yang kedua, karakteristik pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat, karakteristik evaluasi kurikulum. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Yang kedua, fungsi perencanaan kurikulum. Yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang keempat, karakteristik perencanaan kurikulum. Yang kelima, komponen perencanaan kurikulum. Yang keenam, pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, pengertian pengorganisasian kurikulum. Yang kedua, tujuan pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum. Yang keempat, jenis pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian serta pendekatan dan model pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, tahap-tahap pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pemantauan kurikulum. Yang pertama, pengertian pemantauan kurikulum. Yang kedua, tujuan dan urgensi pemantauan kurikulum. Yang ketiga, sasaran pemantauan kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian dan tujuan evaluasi kurikulum.
Yang kedua, prinsip, prosedur, dan model evaluasi kurikulum. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen kurikulum.